perkenalkan, nama saya Rijaluddin, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA 4 Selayar. Jadi kali ini saya akan membuat video mengenai tugas di aksi nyata modul 2.3. Saya bersama rekan mengajar saya, mungkin bisa diperkenalkan namanya Pak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya sebagai guru mata pelajaran di sekolah ini, yaitu guru geografi. Oke Pak Yusuf, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Yusuf? Alhamdulillah, kabar saya baik. Sehat Pak? Sehat. Ya. Jadi ini ada tugas saya sebagai guru penggerak Pak Yusuf mengenai observasi, kemudian ada juga praobservasi. Sebenarnya seperti yang kita lakukan ini adalah praobservasi, bagaimana saya mengetahui kendala-kendala yang Pak Yusuf alami di sekolah, terutama di dalam kelas saat melakukan proses pembelajaran. Nah, kira-kira bisa Pak Yusuf diceritakan apa-apa sih kendala yang Pak Yusuf hadapi di sekolah atau di kelas saat mengajar? Baik, terima kasih. Jadi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas itu memang kita sebagai guru ini banyak sekali masalah yang mungkin kita jumpai. Terus sebagai pribadi saya sendiri, saya kan mengajar geografi di kelas 10. Jadi kelas 10 ini adalah siswa atau siswi yang baru masuk di SMA. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana siswa dan siswi ini atau peserta didik ini kita bisa arahkan mereka ini untuk ada motivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, mungkin dalam sisi karakter, dari segi karakternya ya, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita bisa membina karakter anak-anak ini agar bisa mereka ini memiliki karakter yang baik. Kemudian yang ketiga, di dalam kelas ya, kita sebagai guru bagaimana kita bisa menyatukan semua siswa ini ya, menyatukan seluruh siswa ya. Jadi saya dengar ini kan yang disampaikan Pak Yusuf tadi mengenai harapan-harapannya ya Pak Yusuf, ya. Misalnya bisa memberikan motivasi, kemudian menyatukan siswa dan berbagai karakter. Nah, kira-kira yang Pak Yusuf alami sendiri itu kendalanya ketika mengajar di ruang kelas itu apa Pak Yusuf? Bisa diceritakan? Ya, kendala yang paling sering saya jumpai ketika saya mengajar di dalam kelas itu apa? Yang pertama adalah saya melihat siswa itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, mereka itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing, entah itu mereka cerita dengan temannya atau hal-hal yang lain. Terus yang selanjutnya adalah itu saja kira-kira mungkin itu kendalanya. Misalnya ini kendalanya pertama, kurang aktif siswa, kemudian mereka cuek atau hanya sibuk bicara tanpa memperhatikan gurunya. Itu kendalanya Pak Yusuf. Nah, dari kendala yang Pak Yusuf alami ini ketika mengajar, kira-kira apa yang Pak Yusuf lakukan sehingga ini bisa teratasi, siswa itu bisa aktif, tidak lagi sibuk bicara dan memperhatikan pembelajaran yang ada. Kira-kira apa yang dilakukan? Ya, jadi karena saya melihat kondisi kelas seperti itu, maka saya mencoba untuk menerapkan model pembelajaran yang mungkin sesuai dengan siswa yang ada di dalam kelas. Ya, salah satu model pembelajaran yang saya terapkan itu adalah model pembelajaran dalam bentuk diskusi ya. Jadi saya melihat memang model pembelajaran ini bisa membuat siswa yang ada di dalam kelas itu yang mereka aktif dalam mengikuti pelajaran yang kami selama pembelajaran yang kami lakukan di kelas tersebut. Jadi kan Pak Yusuf akan melakukan misalnya model-model pembelajaran itu disesuaikan karakter siswa. Ya, betul. Kemudian juga ada model diskusi sehingga siswa ini bisa aktif belajar. Nah, selain ini kira-kira apa lagi Pak Yusuf yang bisa dilakukan?
Selain itu mungkin kami bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang yang bisa membuat siswa ini kuis ya, semacam kuis ya. Jadi siswa ini ada rasa ketertarikan gitu untuk bisa mencari jawaban daripada kuis itu. Ya, jadi mereka ini aktif untuk mencari jawaban kuis yang saya berikan. Ya. Jadi hal yang Bapak Yusuf lakukan ini kan pertama tadi mengenai model pembelajaran disesuaikan karakter siswa, Ya, betul. Kemudian ada juga model diskusi supaya mereka aktif belajar, Ya, betul. Ada juga pemberian kuis kepada siswa sehingga mereka fokus untuk menjawab kuis itu. Ya, Pak Yusuf. betul. Harapan saya ini, saya minta izin Pak Yusuf, ada jamnya sebentar. Ya, ada, kebetulan sebentar saya mengajar di kelas 10 2 jam 10. Ya, kalau misalnya ada waktu Kak, silakan masuk saja di kelas tersebut. Ya, saya akan melakukan observasi Pak Yusuf dan saya berharap apa yang menjadi solusi Pak Yusuf ini bisa diterapkan nanti ya. Ya. Dan saya juga minta waktunya mungkin besok ya Pak Yusuf. Ya, bisa. Hari Selasa besok kita diskusi lagi, bincang-bincang. Saya mau dengar ini ceritanya Pak Yusuf setelah melakukan atau menjalankan apa yang menjadi solusi dari Pak Yusuf. Siap. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Siap. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya jadi penasaran ini Pak Yusuf. Ya, kan kemarin saya sudah masuk observasi ruangan kelas Pak Yusuf. Ya. Kira-kira apa yang Pak Yusuf alami ini? Bagaimana perasaannya ketika menerapkan harapan-harapannya kemarin itu mengenai memberikan model pembelajaran, kuis. Ya. Menurut Pak Yusuf sendiri kira-kira sudah aktif kira-kira siswa atau bagaimana? Baik, terima kasih ya. Kalau saya melihat secara pribadi memang kalau kita bilang aktif ya tidak juga sih, tapi kita sedang berupaya atau kita sedang melakukan sebuah cara agar siswa ini bisa aktif. Tapi kalau kita katakan aktif semua tidak juga.
Tapi alhamdulillah dengan adanya penerapan seperti model pembelajaran diskusi dan quiz tadi bisa membuat siswa-siswa di situ bisa mereka bisa aktif dan ikut seolah-olah mereka gitu mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Jadi menurut Pak Yusuf ini kemarin masih kurang aktif ya. Tapi kalau saya melihat ini sudah mulai ada perubahan dari ceritanya Pak Yusuf kemarin. Itu kan siswa kurang fokus, sibuk cerita. Nah, ketika saya masuk observasi ini sudah mulai membaik, saya lihat sudah beda dengan kendalanya. Nah, kira-kira menurut Pak Yusuf ini langkah selanjutnya yang akan Pak Yusuf lakukan setelah itu apa Pak Yusuf? Ya, supaya lebih aktif lagi. Nah, barangkali mungkin saya akan mencari lagi model pembelajaran yang baik agar supaya siswa itu tidak bosan dengan satu model pembelajaran seperti itu kan. Kalau kita hanya menerapkan model pembelajaran seperti diskusi dan kuis, siswa terkadang cepat bosan. Makanya mungkin saya akan mencari lagi model pembelajaran yang baru, yang seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yusuf ya. Jadi ini kan setelah menerapkan proses diskusi, kemudian pemberian itu kemarin kuis. Nah, bagaimana perasaan Pak Yusuf melihat perkembangan siswa? Ya, alhamdulillah sih ada perubahan yang signifikan yang ada di dalam kelas itu, yang sebelumnya ada siswa-siswa yang kurang aktif. Tapi setelah saya menerapkan metode pembelajaran ini, ya mereka kemudian mulai mengikuti temannya begitu. Ya, kenapa? Karena memang saya memberikan juga sebuah ada penilaian tersendiri. Kemudian saya bilang kepada siswa siapa saja yang aktif dalam pembelajaran ini, maka saya akan memberikan sebuah ada nilai plus tersendiri pada mereka. Berarti ini Pak Yusuf sudah agak-agak lega ya? Iya, karena dibanding kemarin ada beberapa masalah yang Bapak Yusuf hadapi. Nah, sekarang ketika melakukan proses pembelajaran kemarin itu sudah enak. Ya, sudah enak. Betul. Ya. Jadi kira-kira masih ada yang perlu dibenahi lagi? Ya, saya rasa mungkin masih banyak yang perlu kita benahi ya. Kan proses pembelajaran itu kan terus kita lakukan, dan itu mungkin kita akan selalu menemukan masalah-masalah. Yang mungkin masalah-masalah ini kita bagaimana caranya kita berupaya untuk mencari solusi yang tepat seperti itu. Oke Pak Yusuf, ya makasih banyak ini atas waktunya Pak Yusuf. Insyaallah nanti Pak Yusuf lebih baik lagi. Ya, sukses. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.